Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareja Raya Kusmanegara, absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 1 Geografi. Tujuannya untuk memenuhi tugas remedial. Yang pertama, pengertian kota. Menurut geografi, kota adalah wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan lebih padat daripada kepadatan wilayah nasional. Kota juga memiliki ciri-ciri yaitu luas areal terbatas, bersifat non-agraris, penduduknya umumnya bekerja di sektor non-agraris, memiliki batas wilayah administrasi yang diatur dalam perundang-undangan. Pemukimannya bersifat tetap dan dihuni oleh masyarakat heterogen. Kota merupakan pemukiman dan aktivitas manusia sehingga keberadaannya sangat penting bagi wilayah sekitarnya. Kota berfungsi untuk kegiatan perdagangan, pemerintahan, industri, dan kebudayaan. Yang kedua ada pengertian wilayah. Beberapa ahli mendefinisikan wilayah dalam bahasa Inggris, istilah wilayah disebut region, mengungkapkan bahwa wilayah merupakan sebutan untuk lingkungan permukaan bumi yang jelas batasnya. Sementara Hartson tahun 1982 mendefinisikan wilayah sebagai suatu area yang spesifik dan memiliki aspek pembeda dengan area lain. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa wilayah merupakan dimensi ruang spasial berupa area-area di permukaan bumi yang memiliki karakteristik spesifik yang berbeda dengan area lainnya. Istilah wilayah juga dapat digunakan untuk menunjukkan suatu tempat yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan tempat lain. Selanjutnya ada jenis-jenis wilayah. Wilayah di permukaan bumi tidak satu, tetapi beragam jenisnya. Ada 3 jenis wilayah yang dapat dijumpai, yaitu wilayah formal atau wilayah homogen, yang kedua ada wilayah nodal atau wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan atau wilayah program. Yang pertama yaitu wilayah formal atau wilayah homogen. Wilayah formal atau wilayah homogen merupakan unit geografis yang digolongkan berdasarkan karakteristik yang sama. Kriteria penggolongan wilayah formal dapat berupa aspek fisik, sosial, politik, maupun ekonomi. Contohnya, wilayah pertanian di perdesaan yang ditandai kesamaan mata pencaharian penduduk sebagai petani dan lingkungan fisik berupa lahan budidaya pertanian. Adapun wilayah industri ditandai dengan bangunan pabrik-pabrik yang luas. Yang kedua, ada wilayah nodal atau wilayah fungsional. Wilayah nodal atau wilayah fungsional terdiri atas suatu wilayah yang heterogen sehingga memunculkan hubungan saling ketergantungan dengan wilayah lain. Pembentukan wilayah fungsional umumnya berlangsung secara dinamis dan berawal dari titik pusat atau wilayah sentral yang mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya. Contoh wilayah fungsional adalah wilayah Jabodetabek, Gerbang Kertosusilo, dan pusat bisnis Semarang. Tentu wilayah jenis ini juga dapat kalian jumpai di berbagai tempat walaupun tidak terlalu sedia. Selanjutnya ada wilayah perencanaan atau wilayah program. Wilayah perencanaan atau wilayah program merupakan satu kesatuan wilayah pengembangan yang menjadi objek dari program-program pembangunan. Wilayah perencanaan erat kaitannya dengan perencanaan tata ruang wilayah yang wilayah ini berfungsi sebagai objek atau alat mencapai tujuan pembangunan. Wilayah perencanaan merupakan bagian penting dari suatu kebijakan regional, karena keberhasilan pembangunan wilayah ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dalam lingkup regional. Contohnya, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022 sampai 2042 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2022. Contoh lain adalah food estate yang dibangun di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, mengembangkan tanaman hortikultura. Yang keempat, ada tujuan pengembangan wilayah. Yang pertama, mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang ketiga, mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah. Hanya ada 3 ya guys, mantap. Lalu materi subbab yang kelima ada pengertian desa. Desa secara harfiah berasal dari bahasa India yaitu Swadesi, yang artinya negeri asal, tempat asal, atau tanah leluhur. Pengertian desa seringkali diasosiasikan
dengan sistem sosial terkecil yang terletak di wilayah yang jauh dari perkotaan. Lalu yang keenam ada karakteristik desa. Karakteristik desa, setiap wilayah memiliki karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lain. Begitu pula dengan desa, ada beberapa unsur yang membedakan wilayah desa dengan wilayah kota. Yang pertama, sistem sosial. Yang kedua, hubungan kekerabatan. Yang ketiga, basis kegiatan masyarakat. Yang keempat, hubungan masyarakat. Yang kelima, struktur data kependudukan. Lalu yang terakhir, ada klasifikasi desa. Yang pertama, ada desa tradisional. Desa tradisional adalah desa dengan masyarakat yang masih bergantung sepenuhnya pada kekayaan alam untuk bertahan hidup. Jenis desa ini merupakan desa dengan tingkat perkembangan paling rendah karena tidak ada pengaruh dari luar. Adapun ciri-ciri desa tradisional antara lain, yang pertama, ditinggali oleh sebuah suku, yang kedua, adat istiadat leluhur masih dipegang kuat, yang ketiga, desa terpencil dan cenderung terisolir. Dan yang kedua, ada desa swadaya. Masyarakat desa swadaya sudah berkembang dibandingkan dengan desa tradisional. Mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui pemanfaatan alam. Meskipun demikian, masih rendah tingkat komunikasi atau pengaruh dari daerah lain. Adapun ciri-ciri desa swadaya antara lain, yang pertama, penduduknya jarang. Yang kedua, mata pencahariannya cenderung homogen dan bersifat agraris. Dan yang ketiga, masih ada campur tangan dengan adat istiadat. Dan selanjutnya, ada desa swakarya. Pola pemikiran masyarakat desa swakarya sudah mulai terbuka. Interaksi desa juga sudah terjalin sehingga perkembangan masyarakat lebih mudah. Adapun ciri-ciri desa swakarya antara lain, yang pertama, kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya untuk kebutuhan sendiri. Yang kedua, mata pencaharian masyarakatnya mulai beragam. Yang ketiga, adat istiadat sudah mengalami transisi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mungkin cukup disekiankan dengan pemaparan materi bab 1 dari saya untuk memenuhi tugas remedial. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.